Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, senang sekali di kesempatan kali ini, walaupun sedikit terlambat tetapi dengan kerinduan hati untuk tetap membagikan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube kami. Saat ini kami mau menjumpai Bapak Ibu Saudara untuk bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Atas kehendak-Mu kami ada, kami menikmati hidup sampai hari ini. Bukan sembarangan saja ketika kami boleh berkarya menikmati hidup, tetapi kami tahu ini ada di dalam otoritas Tuhan. Tuhan menetapkan kami dan Tuhan memperkenankan kami dalam anugerah-Mu untuk menikmati karya selamat. Maka kami tidak mau sembarangan memaknai kehidupan. Kami mau hidup seturut dengan apa kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami sehingga melalui firman-Mu lah saja kami terus dimampukan, dibekali, diingatkan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Maka waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar pemberitaan firman menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni dosa pelanggaran kami, dan biar kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di saat ini saya mengajak kita semua untuk bersama melihat MTPJ pada minggu berjalan tanggal 11 sampai 17 Agustus 2024 yang diambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Di sini kita dihentar dalam tema mingguan dari MTPJ Sinode Gemim. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Saya mengajak kita semua membaca ayat pertama dari bagian bacaan Alkitab ini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki minggu yang baru. Kita belajar dari kitab Roma. Kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus, sebagaimana dapat kita baca pada pasal 1 ayat yang pertama, ayat 1. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemungkinan besar dalam menulis kitab ini Paulus itu dibantu oleh Tertius yang menjadi sekretarisnya, sebagaimana dicatat dalam Roma 16 ayat 22. Ditulis sekitar tahun 57 atau 58 Masehi, saat Paulus ada di rumah Gaius di kota Korintus. Kota Roma sendiri merupakan sebuah pusat kekaisaran Roma, dan jemaatnya ini terdiri antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Bapak Ibu Saudara, kitab Roma ditujukan bagi penerima, yaitu orang-orang Kristen di kota Roma, dan tentunya juga bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tujuan penulisan kitab ini begitu jelas, yaitu agar supaya semua orang Kristen mengerti ajaran utama yang mau Paulus sampaikan, dan yakin bahwa manusia itu diselamatkan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Roma itu terbagi atas 16 pasal, dan dalam kitab ini Paulus menjelaskan tentang cara manusia yang berdosa diselamatkan, yaitu sekali lagi hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus. Paulus juga menjelaskan tentang cara-cara hidup yang harus dilakukan oleh orang-orang yang telah diselamatkan tersebut. Maka ajaran utama dalam kitab Roma ini dibagi atas dua bagian besar, yaitu bagian pertama dari pasal 1 sampai pasal 11 yang bicara mengenai pengajaran tentang Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Kemudian bagian kedua yaitu pasal 12 sampai 16 yaitu berbicara mengenai pengajaran tentang kehidupan orang Kristen setiap harinya. Nah, pada bagian ini dijelaskan bagaimana seharusnya kehidupan dari setiap orang yang sudah menerima
Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bagaimana dia mengaplikasikan imannya itu dalam kehidupan hari lepas hari. Saat kita membaca hari ini dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Lembaga Alkitab Indonesia sendiri memberikan judul kepatuhan kepada pemerintah, dan kemudian hari ini kita juga dihantar dalam tema mingguan, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Bapak Ibu Saudara, melihat tema sudah pasti ini begitu dekat dengan kehidupan kita. Kita ada di tengah masyarakat, kita mengenal siapa itu pemerintah. Kita juga tahu bahwa seperti apa seharusnya sikap seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata-kata dalam tema jelas menunjukkan bahwa orang percaya harus melihat pemerintah itu sebagai hamba Allah untuk kebaikan. Mari kita melihat dimulai dari ayat 1. Di sini yang kita baca tadi ya, Paulus jelaskan bahwa orang percaya harus takluk kepada pemerintah. Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, takluk itu berasal dari kata hupotasso yang berarti tunduk atas kendali, sukarela, bekerja sama. Jadi takluk kepada pemerintah adalah wujud ketundukan kita kepada Tuhan, sebab kita yakin bahwa Tuhanlah yang mengangkat pemerintah untuk dapat mengayomi masyarakat. Hal ini disampaikan terang-terangan oleh Rasul Paulus. Salah satu bagian yang penting yang disinggung oleh Paulus dalam mewujudkan kehidupan baru di dalam Kristus adalah tunduk kepada pemerintah yang ada. Mengapa tunduk kepada pemerintah menjadi bagian yang tidak dilupakan Paulus dalam pengajarannya? Ada dua alasan. Pertama, Paulus ingin menunjukkan sesuai konteks kitab Roma ini bahwa kehidupan yang baru di dalam Kristus, kehidupan sebagai orang percaya atau orang Kristen ini berbeda dengan kehidupan orang-orang Yahudi yang memusuhi Kaisar Nero pada zaman itu. Meskipun Kaisar Nero ini jahat, ada penganiayaan terjadi terhadap orang Kristen, tapi orang Kristen menurut Paulus harus menghormati dan tunduk kepada pemerintah yang ada. Bagi Paulus, Allah mengizinkan pemerintah memerintah rakyatnya, dan ini menjadi keharusan bagi semua rakyat termasuk orang-orang Kristen untuk tunduk kepada pemerintah. Yang kedua, karena pemerintah itu adalah hamba Allah. Ayat 4 saya bacakan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Perkataan pemerintah adalah hamba Allah pada ayat 4 ini diulang sebanyak 2 kali, menunjukkan pada sebuah penekanan akan kata doulos, diakonos, artinya hamba, artinya pelayan. Maka pemerintah disebut sebagai hamba atau pelayan Allah yang mewakili maksud Tuhan. Bahkan ayat 6 pakai kata leiturgos, seorang pelayan. Bagi Paulus, pemerintah itu adalah sebagai pelayan yang memimpin dan mengatur kehidupan masyarakat, menyatakan hukum yang benar, mengatur kehidupan masyarakat. Dan konsep Paulus tentang pemerintah yang adalah hamba Allah tentu berbeda dengan pemerintahan Romawi yang kejam pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, Paulus menghendaki agar setiap orang Kristen mau menaati, mau tunduk kepada pemerintah yang benar. Karena pemerintah yang benar akan menjalankan maksud Tuhan. Dia menjadi hamba Allah dalam mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana untuk kepentingan bersama. Paulus melihat pemerintah berfungsi sebagai alat Tuhan untuk keadilan masyarakat. Bapak Ibu Saudara, penekanan ini jelas bagi
Paulus, semua kebijakan yang dilakukan pemerintah harus mewakili Tuhan yang mengatur semua untuk kebaikan warganya. Namun jelas Kang, kalau orang lihat di sekitar orang, ada saja pemerintah yang tidak menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah. Bisa saja juga dari antara mereka adalah orang-orang percaya, namun mereka tidak memberi kesaksian hidup dalam iman sebagai orang percaya yang ada di kursi-kursi pemerintahan. Kita mendengar ada yang korupsi, ada yang kolusi, ada yang nepotisme, ada yang tidak jujur, ada yang membuat aturan tapi dia sendiri tidak melakukan aturan itu. Berbagai hal pernah kita dengar, atau mungkin itu terjadi di sekitar kita, atau bisa juga pada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, disinilah fungsi dan peran kita sebagai orang percaya. Ketika pemerintahan itu mungkin ada dari orang yang dari hal kecil hijau yang adalah pala, maweteng dan sebagainya, kita melihat ya kembali fungsi kita dalam pandangan Alkitab bahwa kita ini adalah hamba Allah untuk kebaikan. Maka pikirkan, lakukan seturut kehendak Tuhan setiap kebijakan yang tentu orang ada di Indonesia secara demokratis untuk kepentingan banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana kalau orang cuma rakyat biasa? Kita harus terus memberitakan Injil. Gereja hadir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat, untuk dapat menyuarakan kasih Kristus kepada setiap orang. Kita harus memberitakan kabar baik kepada semua orang, termasuk pemerintah yang ada. Kita harus dapat terlibat dalam berbagai kegiatan untuk menunjang program-program pemerintah. Itulah bentuk pelayanan kita, takluk kita, ketaatan kita kepada pemerintah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala yang baik yang telah dikerjakan oleh pemerintah perlu diapresiasi dan perlu didukung. Pertanyaannya bagi kita hari ini, sudahkah kita menaati dan menghormati pemerintah yang memerintah negara ini? Contohnya saja bentuk hormat kita ya. Ayat 6-7 so jelas, kita baca sedikit saja ayat 6. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan Allah. Ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, dan seterusnya. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita mendoakan, mendukung pemerintah agar segala kebijakan yang diambil dan diterapkan dapat menolong kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Doakan agar mereka hidup sebagai hamba Allah untuk kebaikan. Hamba-hamba Allah yang membawa kabar baik, di dalamnya keadilan dan kebenaran ya ketika menjadi pemimpin. Tuhan memberkati kita semua melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau menolong kami dalam pemberitaan firman. Kami berdoa untuk setiap pemerintah dari pusat sampai ke pelosok daerah. Terlebih khusus di Provinsi Sulawesi Utara ini, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, semua pejabat pemerintahan yang ada, para bupati, wakil bupati, para wali kota, wakil wali kota, semua Tuhan berkati sampai ke setiap desa, lurah, kepala desa, pala, maweteng, kepala jaga, semua yang adalah pemerintah yang di atas kami. Tuhan beri hikmat untuk dapat mengerjakan bagian mereka sebagai hamba-hamba Allah, pelayan-pelayan Tuhan di pemerintahan. Terima kasih Tuhan, tolong kami memaknai hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia dengan kembali berefleksi apa yang harus kami lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara kami, dimulai dari hal-hal kecil di rumah, di tempat kami beraktivitas. Kehendak-Mu yang jadi menolong kami.
Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian perenungan di saat ini. Akhirnya sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.